Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my lovely student. We meet again in MIT Nurul Iman 2 YouTube channel with me, Miss Vika. How are you today? Fine? Good, Alhamdulillah. Let's start our class with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Right now, we will learn Fikih chapter 1 about Sholat Rawatib. Hai teman-teman kelas 3 Gaza dan kelas 3 Al-Quds. Jumpa lagi bersama Miss Vika. Hari ini kita akan belajar Fikih pelajaran 1 tentang sholat sunnah rawatib. Teman-teman sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kita belajar dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh ya. Manjada wajada. Teman-teman tahu bahwa sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisap dan menjadi ukuran baik tidaknya ibadah lainnya. Seseorang yang sholatnya baik, ibadah yang lainnya menjadi baik. Sebaliknya, jika seseorang yang rusak ibadah sholatnya, rusak pula ibadah lainnya. Oleh karena itu, selain kewajiban melaksanakan sholat fardu 5 waktu, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Apa ya tujuannya? Tujuan melaksanakan sholat sunnah adalah untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk menyempurnakan kekurangan sholat fardu yang kita lakukan. Teman-teman yang soleh dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib. Apa ya sholat sunnah rawatib itu? Ada yang tahu teman-teman? Teman-teman pernah pergi ke masjid atau ke musola? Lalu setelah azan, imamnya belum mulai sholat, tapi kok ada sebagian yang sholat sendiri-sendiri. Nah, itu bisa jadi mereka sedang melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah. Apa ya sholat sunnah rawatib qobliyah itu? Yuk teman-teman, dengar penjelasan dari Miss Vika. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat fardu apa ya? Teman-teman masih ingat? Sholat fardu itu adalah sholat wajib 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dari waktu pelaksanaannya, sholat rawatib dibagi menjadi 2, sholat sunnah qobliyah atau sebelum, dan sholat sunnah ba'diyah atau sesudah. Sholat sunnah qobliyah adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Misalnya azan zuhur sudah berkumandang. Nah teman-teman, sebelum melaksanakan sholat zuhur bisa mengerjakan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah ba'diyah adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Contohnya, ketika azan zuhur berkumandang, teman-teman melaksanakan sholat zuhur. Nah, setelah sholat zuhur, teman-teman bisa melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Jadi urutannya sholat sunnah qobliyah, sholat fardu, lalu sholat sunnah ba'diyah. Sekarang coba teman-teman hebat, perhatikan tabel berikut ini. Tabel sholat rawatib qobliyah dan sholat rawatib ba'diyah.
Jadi teman-teman bisa tahu kapan melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Yuk kita baca tabelnya. Saat waktu sholat subuh tiba, teman-teman bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Nah, di waktu subuh tidak ada sholat sunnah ba'diyahnya ya teman-teman. Kemudian di waktu zuhur, teman-teman bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Di waktu asar, teman-teman melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah. Nah, di waktu asar tidak ada sholat sunnah rawatib ba'diyah. Kemudian di waktu sholat maghrib, teman-teman bisa melaksanakan sholat rawatib qobliyah 2 rakaat dan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Nah, ketika isya teman-teman bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Dalam sholat rawatib ternyata dibagi menjadi 2 lagi teman-teman. Sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat yang sangat dianjurkan untuk kita kerjakan. Selanjutnya, sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan sebab Nabi Muhammad SAW tidak selalu mengerjakannya. Walaupun mengerjakan sholat sunnah, teman-teman tidak boleh mengerjakan asal-asalan ya. Sekarang kita kembali ke tabel sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Kita akan cari tahu yang mana aja sholat sunnah mu'akkad dan yang mana sholat sunnah ghairu mu'akkad. Nah, teman-teman perhatikan ya. Sholat sunnah mu'akkad akan diberikan lingkaran warna hijau. Teman-teman perhatikan baik-baik yang mana aja yang termasuk sholat sunnah mu'akkad. Sedangkan sholat sunnah ghairu mu'akkad akan diberi lingkaran berwarna biru. Coba teman-teman lihat. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Teman-teman harus bisa membedakan yang mana sholat sunnah mu'akkad dan yang mana sholat sunnah ghairu mu'akkad. Nanti teman-teman bisa praktekkan di rumah. Miss Vika berharap teman-teman dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Jika belum paham, teman-teman boleh mengulang kembali menonton videonya. Boleh juga bertanya ke Miss Vika atau bertanya ke ayah dan bunda. This is the end of our class. Thank you for your spirit and attention. Let's end our class with hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. See you next time. Keep happy and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.